Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syuhidi, SPD, SHMM, Stafu Dosen Pengampu dari mata kuliah Prosedur dan Metode Kerja, dan rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatir Bayi Caksono dengan NIM 17124220059. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Standar Operasional Prosedur Proses Perekrutan Karyawan Baru di Perusahaan Tempest of Blade. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Untuk tujuannya sendiri, yaitu SOP ini dibuat untuk menstandarisasi proses rekrutmen karyawan di perusahaan Tempest of Blade agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien dalam mendapatkan kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk ruang lingkupnya sendiri, SOP ini mencakup seluruh tahapan proses rekrutmen karyawan, mulai dari perencanaan, kebutuhan karyawan, pengumuman lowongan pekerjaan, penerimaan lamaran, seleksi lamaran, wawancara, hingga penawaran kerja. Untuk prosedurnya sendiri kita dibagi menjadi 5 prosedur, yaitu perencanaan kebutuhan karyawan, pengumuman lowongan pekerjaan, penerimaan lamaran, seleksi lamaran, dan wawancara. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima prosedur ini. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan karyawan. Yang pertama untuk perencanaan kebutuhan karyawan, yang pertama divisi atau departemen yang membutuhkan karyawan baru membuat permintaan rekrutmen kepada HRD. HRD menganalisis permintaan rekrutmen dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. HRD menyusun job description atau deskripsi pekerjaan dan job specification atau spesifikasi pekerjaan untuk posisi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pengumuman lowongan pekerjaan. HRD membuat lowongan pekerjaan yang memuat informasi deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan cara melamar. Tugas yang kedua yaitu lowongan pekerjaan diumumkan melalui berbagai media seperti website perusahaan, media sosial perusahaan, job portal, dan banner di lokasi yang strategis. Untuk yang ketiga ada penerimaan lamaran. Pelamar dapat mengirimkan lamarannya melalui website perusahaan, email, atau pos. HRD menyeleksi lamaran yang diterima berdasarkan kualifikasi dan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, ada seleksi lamaran. Pelamar yang lolos seleksi awal akan diundang untuk mengikuti tes tulis atau psikometri. HRD melakukan penilaian terhadap hasil tes dan melakukan wawancara mendalam dengan pelamar yang lolos tes. Untuk yang kelima ada wawancara. Wawancara dilakukan oleh tim interviewer yang terdiri dari HRD dan perwakilan dari divisi atau departemen terkait. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang kualifikasi, pengalaman, dan motivasi pelamar kerja. Yang keenam, atau yang terakhir, pemberitahuan posisi dan penerimaan karyawan baru. HRD menawarkan pekerjaannya kepada pelamar yang lolos seleksi wawancara. Pelamar yang menerima tawaran kerja akan diwajibkan untuk menandatangani kontrak kerja. HRD melakukan onboarding proses untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. Untuk selanjutnya ada penanggung jawab. Kepala HRD bertanggung jawab atas keseluruhan proses rekrutmen karyawan. Staf HRD bertanggung jawab untuk pelaksanaan tugas-tugas teknis dalam proses rekrutmen karyawan. Divisi departemen terkait bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan masukan dalam proses seleksi karyawan. Untuk yang keenam, monitoring dan evaluasi. HRD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses rekrutmen karyawan secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam proses rekrutmen sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa depan. Untuk mengirimkan surat lamaran, kita juga mempunyai beberapa dokumen terkait. Yang pertama ada formulir permintaan rekrutmen,
Yang kedua ada job description, yang ketiga ada job specification, yang keempat ada formulir lamaran pekerjaan, yang kelima ada format tes tertulis, yang keenam ada format tes psikometri, yang ketujuh ada format wawancara, dan yang terakhir ada kontrak kerja. Untuk pemberitahuan yang ke-8 yaitu catatan. SOP ini dapat diubah dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Semua pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen karyawan harus mematuhi SOP ini. Untuk selanjutnya ada penyimpanan. SOP ini disimpan di arsip HRD dan dapat diakses oleh semua pihak. Oke, untuk selanjutnya ini ada rules-nya. Yang pertama ada untuk rules-nya sendiri ada kita ada 7 rules. Ya, 7 rules. Pertama ada HRD menganalisis permintaan rekrutmen dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, HRD membuat lowongan pekerjaan dan membuat informasi deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan cara melamar. Yang ketiga, ada pelamar dapat mengirimkan lamarannya melalui website perusahaan, email, atau pos. Yang keempat, ada pelamar yang lolos seleksi awal akan diundang untuk mengikuti tes tertulis dan atau psikometri. Yang kelima, ada wawancara dilakukan oleh tim interviewer yang terdiri dari HRD dan perwakilan dari divisi atau departemen terkait. Yang keenam, ada pelamar yang menerima tawaran kerja akan diwajibkan untuk menandatangani kontrak. Yang ketujuh, ada HRD melakukan onboarding proses untuk membantu karyawan baru beradaptasi. Oke, yang terakhir ada penutup. SOP rekrutmen ini akan dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan kandidat terbaik dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan SOP ini secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan kualitas SDM dan mencapai tujuan bisnisnya. Oke, sekian presentasi dari saya terkait SOP proses perekrutmen karyawan baru di perusahaan TBS Outlet. Bila ada kesalahan kata atau banyak gangguannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.